Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali terkait dengan bahasa Arab di level 4 ini, yang semoga kita semua diberikan kemudahan khususnya dalam mempelajari bahasa Arab seperti itu. Baik, qabla bidayati ta'allumina, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita terlebih dahulu membuka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna rahma. Ini insya Allah ini kemungkinan besar antara pertemuan sebelum terakhir atau sebelum-sebelum terakhir, Bu ya. Sebelum-sebelum. Ya Allah, Ya. kasih ujian Ustaz. Hey. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan apa? Yaitu ismu tafdil. Ya, apa itu ismu tafdil? Ismu tafdil itu adalah bagaimana di situ misal ada dua sifat, yang mana satu itu dia lebih unggul dibandingkan satu sifat lainnya. Nah, itu bisa mengacu kepada misalnya ada sifat kecil, yang mana yang satunya itu lebih kecil, yang satu ya kecil aja gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus misalnya lebih besar, ya, akbaru. Misalnya eh, eh, kita bi akbaru min kitabika. Buku saya lebih besar dibanding buku kamu. Nah, itu adalah terkait dengan ismu tafdil, ya kan ya. Nah, ataupun misalnya bisa juga misalnya yaitu kolami arkhosu min kolamika. Apa artinya arkhosu? Ada yang tahu? Arkhosu artinya lebih murah. Ustaz hilang suaranya. Tapi masih ada Ustadznya. Hilang ya ini ya. Iya Bu Sri. Suaranya aja yang hilang. Tapi orangnya masih ada. Oh. Itu kecil ya. Atau kecil ya dari sananya Ini ya. baru muncul Suaranya itu lagi. nggak kedengaran. Ustadz nggak ada suaranya. Ustaz hilang suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak kedengeran. Belum Ustadz.
Kayaknya nggak kedengeran Ustaznya ya. Iya Bu Sri, udah keluar lagi. Oh, Hmm, sinyal kayaknya. Oh iya, sinyal. kayaknya iya. Saya belum sanggup ujian Bu Sri. Nggak tahu saya juga. Iya, Tapi banyak gimana ninggalin nanti aja lah kelas. hasilnya nih. Iya, pokoknya Ini ngulang aja, aja lah. dilewatin aja dulu prosesnya. Eh, biar nggak ikut. Ini udah mau selesai juga. Iya, kalau level 4 cepet, lebih cepet ya materinya. Lebih Enggak, sedikit. kayaknya ngerasa lebih cepat aja, Bu. Pertemuannya sama kayaknya. Hmm. Saya juga jarang hadir kelas level ini. Udah nguap-nguap aja nih, udah pingin tumbang. Berapa? 8 besar lagi. Heeh, jam 8. Tadi malam teh jam 1 bangun. Itu apa Hmm. iniin air. Ada kegiatan Bu Sri? Lagi ada acara tadi sampai maghrib. Masya Jemput Allah. anak, jemput anak, langsung nyampe rumah teh maghrib lebih lah, lebih seperempat maghrib. Langsung pingin ini apa? Nyelonjorin ini nih, punggung Santai Bu Sri. udah pegal-pegal. Iya itu mah. Ya, ada nggak Bu ya? Ustadz Oh iya, udah baru Ustadz baru tadi masuk. bilang Tapi suara saya ada nggak nih? udah Udah jelas ada. kan, jelas Oh iya. kan sekarang mah. Ya, baik. Kita mulai kembali. Nah, tadi kita lanjut ya. Nah, Hmm, bisa lihat Bu? Bisa Ustadz. bisa Ustaz. Nah, di sini yaitu bagaimana kita akan mempelajari terkait dengan ismu tafdil. Yang mana ismu tafdil itu menjelaskan yaitu ada dua sesuatu yang mana itu keduanya itu saling ini ya, saling turut dalam satu sifat ya, tapi yang satunya itu memiliki keunggulan dalam sifat tersebut. Misalnya tadi ya, yaitu ada dua pulpen, yang satu harganya dua-duanya sama-sama murah, tapi yang satu lebih murah. Nah, gitu ya. Hmm. Misalnya ada dua masjid, dua-duanya sama-sama besar, tapi yang satu lebih besar. Nah, itu adalah bagaimana, yaitu terkait dengan ismu tafdil, ya. Nah, baik. Nah, ini semisalnya contohnya tadi, kolami arkhosu. Nah, bentuk daripada ismu tafdil secara umumnya itu adalah af'alu, ya, af'alu. Ya, secara umumnya. Jadi, semisalnya rohisun, jadi Arfisu. arkhosu, kan af'alu ya. Arfisu. Kalau kabirun jadi Akbaru. Akbar. towilun, jadi Apa Ustadz? towilun. Atwalu. Hmm. Kalau misalnya
Alimun, Af- Alimun a'lamu. Eh, a'lamu. A'lamu. Iya. A'lamu. Nah, baik, ini azan dulu Bu ya. Tuh. iya Ustaz. Iya, Ustaz.
Baik, kita mulai Bu ya. Ya, Kita Ustaz. mulai lagi. Ya, Tadi alimun apa? Dari A, kata alimun ya. Alima, a'lamu. sifatnya alimun. Ininya A'lamu. mana? A'lamu. a'lamu. Habis itu misalnya, Ibu kalau misalnya kolirun tahu nggak? Kolirun. Kolidun. Iya, Apa itu, Ustaz? atau kolirun tuh sedikit ya artinya ya. Oh, kolidun. Kolil, sedikit. Bukan kolidun. Kalau lebih sedikit apa? Apa itu tuh? Itu Malu. akolu ya. Kol. Iya, ini Oh, asli beda. katanya dari kata kolla. Eh, jadi akol ini bukan beda Bu. Ini kan akolu. Ini dua lamnya itu dua-duanya digabungin ya. Aslinya kan akak lalu. Tapi karena mungkin agak sulit untuk sebagian orang aklalu, maka digabungkan saja antara lam satu dan lam yang kedua jadinya akolu. Kolidun. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penggabungan daripada dua dua lam. Coba ya. Kalau misalnya kathirun, Aktaru. ya Ya. kalau kathirun aktaru. Nazifun, Apa, Ustaz? Nazifun. ya Anzafu. betul. Nazifun anzofu. Anzafu. Kalau misalnya wasihun, Apa, Ustaz? Waswa. wasihun Wasihun. Aswahu. Asu. ausahu. 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 Apa Hmm, wasihun, Ustaz? kotor. Ya, kan nazif. No. Wasiun, Wasiun. Aswa'u. wasiun Aswa'u. ausau. Ausa'u. Ya. Ya, ini beberapa contoh daripada yaitu isim Tafdil. tafdil. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Misalnya masjid ini lebih luas eh, daripada masjid. Masjid ini lebih luas daripada rumah misalnya. Misalnya apa? Al-masjidu. Masjid. Masjidu. Ausa'u. Hadzal baiti. Hadzal masjidu awsa'u Oh, Baiti. minal minal baiti. baiti. No, ada masjid. Nah, gini ya. Terus misalnya apa lagi ya. Misalnya murid-murid lebih banyak daripada guru-guru. At-tullabu. Lebih Lanjutlah. banyak. Lebih banyak. eh, Lebih banyak. Apa, Ustaz? Banyak apa ya? Kasirun apa? Susah. Sedikit. Enggak, ininya isim tafdil dari kasirun. Kasirun kan banyak. Aktaru. Oh, Oh, aksar. tullabu. Aktaru. Minal. Apa tadi, Ustaz? Dari guru-guru. Mudarisun. Minal mudar. Bisa Ah, begitu. Minal Minal mudarrisin. mudarrisin. dari. Mudarisin.
Baik, seperti ini ya. Nah, di sini untuk yang pertama itu namanya mufaddal dan juga untuk yang kedua itu namanya mufaddal alaih ya. Nah, di sini mana yang mufaddal dan juga mana yang mufaddal alaih? Yang mana Ustaz? Misalnya kolami arkhosu min kolamika. Nah, di sini mana yang kalau misalnya arkhosu kan itu isim tafdilnya ya. Nah, di Ya, sini ada istilah yaitu antara mufaddal dan juga mufaddal alaih. Nah, ini mana yang mufaddal dan mana yang mufaddal alaih? Mufadolnya kolami. kolami. Mufadolnya kolami, mufadol alainya Kolamika. kolamika. Iya, yaitu mufaddalnya yaitu kolami dan juga mufaddal alaihnya yaitu adalah Ka. kolamika. Nah, selanjutnya di sini ada yaitu terkait daripada syarat-syarat ya daripada isim tafdil ya. Yang mana jikalau memang itu ingin berbentuk apa? Ingin berbentuk yaitu wazan ataupun bentuk af'alu. Nah, jadi kalau misalnya pengen bentuknya af'alu, nah itu ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya itu apa aja? Syarat-syaratnya itu diantaranya fiil tersebut harus sulasi, ya, harus sulasi. Kayak misalnya alimun itu dari kata apa? Alama. Dari kata alima, ya, Alim. yang mana itu adalah sulasi. Nah, habis itu sulasi itu yang 3 huruf ya. Nah, Ya. habis itu kasirun, ya, itu dari kata apa aslinya? Irun. Aksara. Kasirun dari kata Kathiro. Ya Ustaz. kasuro. Kathuro. Mm-mm. Nah, maka itu dia sulasi, ya kan ya? Nah, makanya dia bisa berbentuk jadi af'alu ataupun aksaru, ya kan? Hmm. Nah, itu bagian daripada salah satu yaitu syaratnya. Habis itu syarat selanjutnya itu jangan sampai berwazankan af'alu atau fa'la'u. Aslinya ya kayak kasirun dia berwazankan berbentuk af'alu bukan? Gimana Ustaz? Nah, syarat yang kedua jangan sampai berbentuk af'al atau fa'la, ya. Nah, Hmm. misalnya kathirun, dia berbentuk af'al atau fa'la gak? Enggak, Af'al. Ustaz. Enggak ya? Enggak. Qalilun berbentuk af'al atau fa'la tidak? Tidak, Ustaz. Oh, Tidak. tidak. Nah, habis itu nazifun, dia berbentuk af'al atau fa'la tidak? Tidak. 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 Maka dari itu untuk bentuknya bisa berbentuk daripada af'al, ya. Kayak gitu. Oh, berarti nggak dirubah gitu Ustaz? Nggak berubah. Iya, maksudnya ketika diisim tafdilkan, dia bisa berbentuk af'al. Ya, kasirun jadi aksaru. Karena memang asal muasalnya kasirun kan, ya dia berbentuk af'al nggak, Bu? Kasirun? Enggak. Oh, enggak. Enggak ya. Kalau memang asal muasalnya bukan berbentuk af'al, maka ketika diubah menjadi isim tafdil, dia bisa berbentuk yaitu af'alu. Oh. Nah, tapi ada sifat yang mana berbentuk af'al, kayak misalnya apa warna-warna. Warna-warna kan sifat. Kayak misalnya Mhm. ahmaru. Nah, itu gimana? Nah, maka kalau misalnya diisim tafdilkan, dia nggak bisa jadi af'al. Ya, karena memang bentuknya sudah af'al kayak ahmaru. Ya kan? Ya Hmm. nggak? Ya. Iya. Mm-mm. Berarti kalau Nah, udah
udah semacam af'al, berarti nggak usah dirubah lagi itu maksudnya Ustaz. Nanti ada penjelasannya di nomor 3. Oh, baik Ya, Ustaz. sabar. Ya. Nah, habis itu adalah bagaimana di sini isyaratnya itu ayyakuna qabilan litafawut, yaitu bisa diperselisihkan. Kalau misalnya banyak, kan ada yang lebih banyak ini tuh ada yang banyak banget, ya kan ya? Ada yang banyaknya lebih sedikit, artinya banyak itu bisa bisa ada tingkatannya, ya kan Bu ya? Terus kayak misalnya bersih. Bersih itu kan ada tingkatannya ya. Ada bersihnya bersih aja, ada bersih banget, tapi ada bersihnya itu banget banget, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini harus yaitu yang mana apa? Harus ayyakuna qabilan litafawut, harus bisa diperselisihkan dalam segi tingkatannya. Nah, kalau semisalnya yaitu kayak misalnya suatu hal yang mana itu tidak bisa diperselisihkan, kayak misalnya mati, mislu mata, ya nggak bisa ya. Mati, mana yang lebih mati? Ada nggak yang lebih Nggak ada. mati? Lebih tragis biasanya Ustaz. Ya, paling tata caranya ya, mungkin mana yang lebih baik cara kematiannya atau mana yang lebih menyakitkan. Nah, tapi kalau misalnya matinya ya, unsur matinya, mana yang lebih mati? Ya nggak ada ya. Kayak gitu. Nah, itu isyaratnya, yaitu bagaimana fiil ataupun sifat tersebut harus bisa diapakan, yaitu harus bisa ada tingkatannya di situ ya, dari yang biasa, lebih, atau yang paling. Nah, kalau misalnya selanjutnya di sini, misalnya ini kan disyaratkan tadi fiil sulasi ya, 3 huruf. Nah, kalau misalnya di atas 3 huruf, ya fiilnya itu, maka di sini harus ada fi'lin musaid, harus ada kata pembantu, ya. Nah, harus ada kata pembantu dan juga fiil tersebut, ya, yang di atas 3 ini itu harus berbentuk masdar sorih atau ya berbentuk masdar ya. Nah, semisalnya apa namanya? Misalnya Ali memiliki istighfar yang lebih banyak dari saya, dari Ahmad deh. Nah, ini gimana nih bahasa Arabnya? Istighfar dia dari 3 huruf bukan Bu? Istighfaro. Iya Iya. Ustaz. Istighfaro. Itu jumlahnya 3 huruf atau di atas 3 huruf? Di atas Di 3 atas huruf, 3 Ustaz. huruf. Nggak bisa. Di atas 3 huruf ya. Baik, nah ini bagaimana caranya? Maka kita dari sisi istighfarnya harus berbentuk masdar. Apa masdar daripada istighfar? Istighfaro. Aduh. Istighfaro apa masdarnya? Istighfarun. Istighfarun. Berarti udah Ini master ya. dong Ustaz. Iya, tadi kan ya emang bentuk masdar ya istighfar itu. Kan asal katanya istighfaro, masdarnya istighfar. Ya. Nah, misalnya Ali memiliki lebih banyak istighfar, maka bahasa Arabnya apa nih? Maka bahasa Arabnya li aliyin aksaru istighfaron. Nah, jadi harus apa namanya? Harus memiliki kata pembantu ya. Kata pembantu di sini apa? Yaitu aksaru. Ya, jadi dinisbatkannya yaitu dengan isim tafdil yang lain ya, yang memungkinkan, yang cocok dalam ataupun masuk dalam kalimat
tersebut. Aksaru istighfaron. Nah, setelahnya ini diwajibkan untuk dinasobkan. Aksaru istighfaron min Ahmada. Nah, gini ya. Li aliyin aksaru istighfaron min Ahmada. Kenapa min Ahmada? Ada yang ingat? Kenapa nggak min Ahmadi? Tuh. Karena mamnu minasor, mamnu minasorfi. Sarfi. Nah, ini kalau misalnya dia di atas sulasi, maka dia harus menggunakan fi'lin musaid. Ya, fi'lin musaidnya di sini apa? Yaitu aksaru. Ya, atau isim tafdil untuk membantu daripada yaitu yang fi'il yang di atas 3 ini ya. Nah, misalnya contohnya di rumah ini lebih banyak gangguan di rumah saya, lebih banyak gangguan dari rumahmu, misalnya gangguan jin misalnya ya. Nah, ganggu itu bahasa Arabnya apa ganggu? Waswasa, Waswasa. ya kan? Waswasa. Masdar daripada waswasa apa? Yuwaswis. Itu fi'il mudhari. Waswasa. Wiswasun. Wiswasun. Nah, kalau misalnya gini, misalnya lebih banyak gangguan, maka bahasa Arabnya apa? Tuh. Aktaru wiswasan. Betul, aktaru wiswasan. Nah, di sini berarti bagaimana baiti aktaru wiswasan min baitika. Nah, gitu ya. Ya. Nah, seperti ini. Kalau guncang itu apa bahasa Arabnya guncangan? Zalzala, Zalzala. yuzalzilu. Nah, kalau Yuzalzi. misalnya masdar daripada zalzala, Zilzalud. Begitu, Ustaz? zilzalun. Nah, kalau misalnya lebih besar guncangannya, maka bahasa Arabnya apa? Akbar. Aktaru zilzalan. Betul, akbaru zilzalan. Bar. Aduh. Nah, seperti ini Bu ya. Nah, terus dan juga yaitu di sini apabila sifatnya itu bagaimana? Sifatnya itu yaitu berbentuk af'alu ataupun fa'la. Ya, kayak contohnya apa? Kayak warna-warna. Maka warna-warna tersebut harus yaitu diubah ke dalam apa? Harus diubah dulu ke dalam bentuk masdar. Nah, ini kalau ini agak harus ngafal ya. Nah, jadi di sini bagaimana warna-warna tersebut diubah dalam bentuk masdar. Ya kan ya? Nah, habis itu baru ditambah yaitu kata ataupun isim tafdil pembantu. Ya. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya ahmaru. Nah, masdar daripada ahmaru itu apa, Bu? Masdarnya humrotun. Ya, humrotun. Nah, kalau misalnya lebih merah, maka bahasa Arabnya apa? Lebih merah.
Belum tahu, Ustaz. Yaitu, nah kalau ini bisa menggunakan aksaru terus ya. Misalnya aksaru humrotan. Nah, gitu ya. Umrotan. Aksaru, Taruh iya, aksaru humrotan. Nah, atau semisalnya masdar daripada akhdor itu apa? Akhdor itu artinya apa sih? Dor. Hijau. Masdar daripada hijau apa? Hudrotun. Nah, kalau Hudrotun. misalnya lebih hijau, bahasa Arabnya apa? Aksaru Taruh hudrotun. hudrotan. Aksaru hudrotan. Ya, Hudrotan. aksaru hudrotan. Tapi ada juga yang bentuknya nggak hudrotun. Humrotun ini kan satu bentuk, Bu ya. Misalnya abiyadu. Abiyadu artinya apa, Bu? Abyad. Abyad tuh. Enggak tahu, Ustaz. Biru kah? Abiyadu masa biru? Putih. Putih. Lupa. Putih. Putih. Artinya putih. Putih. Ya. Ya. Nah, masdar daripada abiyadu itu apa? Masdarnya itu adalah bayadun. Nah, gini ya. Bayadun. Kalau misalnya lebih putih. Aksaru bayar. Nah, betul. Dun. Aksaru Bayadun. 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 Hmm. Habis itu hitam. Bahasa Arabnya hitam apa? Aswadu. 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 Masdar daripada hitam apa? Saudaun. Bukan. Masdar daripada hitam adalah sudun. Sudun. Tadi apa? Aswadu, sudun. Nah, kalau misalnya lebih hitam, maka apa? Aksaru Sudan. Sudan. Betul, aksaru sudan. Sudan hitam. Orang Sudan hitam. Ya, wallahu alam ya. Tapi ya memang kayak gini Bu kaidahnya. Ini ada yang nelpon lagi. Oke. Misalnya habis itu biru, bahasa Arabnya biru apa? Aduh. Azrakun. Azrokun. Habis itu, kalau misalnya lebih masdar daripada biru apa? Surkun. Zurkun, betul. Nah, kalau misalnya lebih biru. Aksaru surkon. Nah, betul ya. Aksaru zurkon. Ya. Nah, seperti itu. Bisa difahami, Bu, sampai di sini? Lumayan ya. Lumayan, Ustaz. Nah, jadi pada intinya, apa namanya? Pada intinya bagaimana bentuk daripada isim tafdil itu pada umumnya adalah dengan wazankan apa? Dengan wazan af'alu. Ya, Af'alu. af'alu. Nah, tetapi di sisi lain di situ ada syarat-syaratnya, di mana syarat-syaratnya itu pertama harus Sulasi. sulasi. Ya. Hmm. Nah, habis itu selanjutnya di situ harus benar-benar bisa ditingkat-tingkatkan ya. Hmm. Ya kan?
Bisa Iya. ditingkat-tingkatkan. Habis itu bukan bukan dalam bentuk yaitu af'a Apa lu? af'alu ya. Hmm. Enggak. Bukan dalam bentuk af'alu. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kalau misalnya seperti itu, maka boleh, yaitu dalam bentuk yaitu berwazankan af'alu, kayak misalnya kasirun, dia sudah memenuhi daripada syarat-syarat tadi, maka ketika diisim tafdilkan jadi Aksaru. apa? Aksaru. Aksaru. Ya, seperti itu. Baik ya, kayak misalnya nazifun jadi Anzofu. anzofu. Ya, nah, baik. Nah, kalau misalnya bukan sulasi, ya kebalikannya ya, bukan sulasi dan juga yaitu tidak berbentuk af'al, maaf, berbentuk af'al atau fa'la, maka di situ harus menggunakan fi'lin musaid namanya, ya, menggunakan fi'lin musaid ataupun isim tafdil lain untuk membantu daripada yaitu fi'il yang tadi ya, yang memang sudah berbentuk af'al ataupun yang memang dia di atas sulasi. Nah, seperti itu ya. Contohnya apa? Misalnya, yaitu istighfaro. Itu kan dia bukan ini ya. Bukan Sulasi. bukan sulasi. Ya kan ya, dia lebih dari sulasi. Maka ketika misalnya pengen jadikan isim tafdil, dia membutuhkan isim tafdil yang lain. Misalnya lebih banyak istighfarnya, maka menjadi apa? Aksaru istighfaron. Aksaru istighfaron. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya kalau misalnya memang sudah berbentuk af'alu, ya, sudah berbentuk af'alu, nah, maka di situ juga sama, ya. Harus ditambahkan yaitu fi'lin musaid, semisalnya yaitu ahmaru, tapi ahmarunya itu harus diubah menjadi apa dulu? Menjadi Masdar. menjadi masdar, ya. Contohnya yaitu ahmaru, masdarnya apa? Khomrotun. Humrotun. Jadi aktaru humrotan, ya. Habis itu aswadu masdarnya apa? Sudun. Sudun. Jadi kalau misalnya lebih hitam, Aksaru sudan. aksaru sudan. Ya, terus azroku masdarnya apa? Jurukun. Zurkun. Kalau misalnya lebih biru, Aksaru jurukon. aksaru zurkon. Ya, dan sebagainya gitu ya. Baik, dipahami Bu ya? Insya Allah. Sementara ini itu dulu aja. Apa namanya untuk yang bab ini. Ini belum saya foto ya? Sebagian. Belum, Ustaz. Saya foto mana? Saya screenshot ya. Yes, Ustaz. Oke, saya kirim nanti ya habis ini, habis selesai. Yes, Ustaz. Selanjutnya ini saya hapus.
Satu nomor lagi, Bu ya. Satu judul lagi. Nah, selanjutnya di sini adalah keadaan daripada isim tafdil. Ya, isim tafdil itu di sini saya akan ngasih daripada ini ya, antara mufrad dan juga jamak daripada isim tafdil. Nah, mufrad daripada isim tafdil yang muzakkar itu berbentuk af'alu, ya kan? Nah, berbentuk af'alu. Nah, habis itu muannasnya apa nih? Muannas daripada af'alu? Af'alatun. Bukan, ya. Fa'ala. Fu'la. Fa'ala. Fu'la. Gini ya. Fu'la. Habis itu, kalau misalnya untuk jamak daripada af'alu itu apa jamaknya? Af'alun. Bukan. Jamaknya afa'ilu. Habis itu jamak daripada fu'la apa? Jamaknya adalah fu'layatu. Agak asing Bu ya? Asing nggak? Iya, Ustaz. Bu belajar. Nah, selanjutnya misalnya aktaru, maka jamaknya apa? Jamaknya Akasiru. akasiru. Betul. Misalnya nazifun, maaf, anzofu, maka ininya Anazifun. Anazifu. anazifu. Nah, seperti ini ya. Habis itu a'lamu, Alimu. a'alimu. Nah, gini ya. Nah, kalau misalnya ini aktaru, maka muannasnya apa? Hu, uk, uks, Kusro. kus, kusro. Nah, jamak daripada kusro apa nih? Kusroyatun. Betul, kusroyatu. Habis itu, misalnya anzofu. Untuk muannasnya apa? Nuzfun. Nuzfa. Kan Nuz, bentuknya fu'la gitu ya. Nuzfa. Nuzfa. Kalau misalnya untuk ininya jamaknya Nusfayatu. Nuz, nuzfay, nuzfayatu. nuzfayatu. Terus a'lamu ininya A'lamu um ulma. tul ulma. Untuk ininya Ul Ulmayatu. umlayat umlayatu. ulma ulmayatu. Ulmay. Agak kedengar asing Bu ya. Iya, Iya. Ustaz. Ini.
Ulma, ulmayatu. Baik, nah seperti itu ya. Ini adalah pengenalan daripada bentuk mufrad dan juga jamak daripada isim tafdil. Nah, di sini ada beberapa keadaan daripada isim tafdil, ya. Keadaan yang pertama, aduh, mau habis baterainya. Keadaan yang pertama itu adalah dia tidak didapati alif lam dan juga idofah. Ya, tidak didapati alif lam dan juga idofah. Maka kalau misalnya seperti ini wajib diifrodkan, ya, wajib dimufrodkan dan juga wajib muzakarkan. Nah, berarti kalau misalnya dia tidak ada alif lam dan juga tidak ada idofah, ya, maka bentuknya misalnya harus akbaru, harus aksaru, ya, harus a'lamu. Nah, seperti itu ya. Dan juga di sini bagaimana mufaddal alaihnya, ya, mufaddal alaih itu yang mana, Bu? Yang pertama, yang kedua? Kedua. Yang kedua, misalnya al-masjidu akbaru minal baiti. Ya kan ya? Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka mana untuk yang mufaddal alaihnya, Bu? Baiti. Baiti. Minal baiti, yang al-baitinya ya. Nah, di sini maka diharuskan mufaddal alaihnya ini benar-benar dijarkan dengan min. Ya kan? Nah, habis itu kalau misalnya ada alif lamnya, ya, ada alif lamnya ini, maka di sini dia harus benar-benar disesuaikan dengan mufaddalnya. Ya, dan dihapus, yaitu apa? Dihapus daripada mufaddal alaihnya. Nah, biasanya kalau misalnya ada alif lam ini, itu kalau yang tadi kan misalnya al-masjidu akbaru minal baiti, itu artinya apa? Lebih besar. Ya kan ya? Nah, Ya. kalau misalnya ada alnya, ini biasanya artinya bukan lebih besar, tapi yang paling besar. Ya, paling besar. Misalnya, masjid yang paling besar. Maka bahasa Arabnya apa? Masjidun akbarun. Misalnya saya menemukan masjid yang paling besar. Maka wajadtu al-masjida al-akbaro. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini ada alif lamnya. Nah, habis itu misalnya saya menemukan yaitu sekolah yang paling besar. Wajadtu Madrasah. al-madrasata. Akbar. Nah, kalau misalnya seperti ini ada alif lamnya, ya, maka harus diapakan? Harus disesuaikan dengan yaitu mu'annas atau mudzakarnya daripada mufaddalnya. Kalau misalnya mufaddalnya itu kosakatanya mu'annas, maka isim tafdilnya pun harus mu'annas kalau ada alif lamnya ya. Maka di sini wajadtu al-madrasatu, mu'annas daripada akbar apa? Mu'annasnya? Kubrun. Kubra. Al-kubro. Kubro. Iya. Al-Kubro. Nah, gini ya. Wajadtu al-masjida al-kubro. Nah, misalnya di sini saya telah menemukan yaitu manusia terbersih. Jangan. Manusia terbersih. Emang ada, Bu ya? Nggak jelas.
Bentar, Bu. Misalnya saya telah menemukan yaitu murid-murid perempuan yang paling cerdas, Cantik. yang paling pintar misalnya. Wajat ini kita pakai ini ya yang a'lamu ya. A'lamu bisa diartikan yang paling pintar juga. A'lamu jamannya a'alimu. Kalau ini ulma jamannya apa? Ulmayatu. Ulmayatu. Nah, kalau misalnya seperti ini maka wajatu atau libatu al ulmayatu. Itu ya. Kalau misalnya atau libatunya diganti dengan atulab maka jadi apa? ya. Al-ulma. Oh, ini salah ya, bukan atau libatu ya. Maaf, ulangi. Wajatu atau libati ya. Atau libati al libati. Kenapa kok atau libati? Kenapa nggak atau libatu? Karena sebagai maf'ulun B. bi ya. Nah, habis itu selanjutnya apa namanya? Misalnya atau libatinya diganti dengan atulab, maka jadi apa, Bu? Mana nih? Atau Al-ulmati. libatinya diganti atulab, maka jadi wajatu atulab. Ya. Al-ulma. Al-a'alimu ya, al-a'alima berarti ya. Kan jamak daripada a'lam a'alim, ya kan? Kan laki-laki ya. Oh iya. Iya, Ustaz. Alim. Kalau Alam. nanti ujiannya nggak sesulit ini kok, Bu. Nyantai aja ya. Saya takut ujian, Ustaz. Kenapa takut punya pada Allah, Bu? Ini belajarnya sering bolong-bolong, Ustaz. Al-a'a Bariku lima. sekalian ujian. Iya, banyak ninggalin kelas, Bu. Nah, gini Bu ya. Jadi kalau misalnya ada alif lamnya harus disesuaikan dengan mufaddalnya. Ya kan ya? Harus itu Iya. mufradnya, muannasnya, jamaknya. Nah, dan di sini karena bermakna tadi yang saya katakan paling ya, bermakna paling. Kalau paling kan dia tidak perlu sandaran lagi ya, maksudnya tidak perlu perbandingan lagi. Perlu nggak kalau misalnya ada paling itu? Perlu perbandingan nggak? Kalau lebih kan masih perlu ya. Pulpen saya lebih mahal dari pulpen kamu. Tapi kalau misalnya pulpen saya paling mahal, apakah perlu perbandingan dengan pulpen lainnya? Kalau udah paling? Tidak ya. Nah, maka dari itu di sini mufadol alaihnya itu dihapus ya. Selanjutnya, nah di sini yaitu mudhof ila ma'rifatin. Ya. Di sini dimudhofkan kepada ma'rifah. Jadi di sini yang menjadi mudhofnya apa? Misalnya menjadi mudhofnya a'lamu. Ya kan? Ya kan Bu ya? A'lamu. Nah, habis itu mufaddalnya itu dia ma'rifah. Misalnya a'lamut tolibi. Ya kan? Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, yang mana isim tafdilnya itu dimudhofkan kepada apa? Dimudhofkan kepada ma'rifah. Bu ya? Maka di sini boleh disesuaikan dengan mufaddalnya, boleh juga yaitu apa? Boleh juga tetap tetap berbentuk mufrad
muzakkar. Contohnya misalnya a'lamut tolib. Jamak daripada tolib itu apa? Atullabu, ya kan? Nah, maka bisa a'lamut tullabi. Nah, bisa juga ini berbentuk mufrad ya, atau misalnya berbentuk jamak jadi apa, Bu? A'lamnya A'lamu. a'alimu, ya. Alim. A'alimut tullabi. Nah, gini Bu ya. A'alimut tullabi. Nah, misalnya bahasa Arabnya solih itu apa? Soleh? Solihun. Solihun. Habis itu kalau misalnya lebih soleh, As isim tafdilnya asrihu. aslahu, kan afal ya. Aslahu. Misalnya aslahu ini disandingkan dengan al-muslimin. Muslimin yang paling solih misalnya. Maka bahasa Arabnya apa? Bisa aslahu al-muslimina, ya kan? Bisa juga, yaitu apa? Selain ini, selain aslahul muslimin, Muslimat. Solihus. aslahnya diganti jadi jamak ya. Jadi apa? Solihu. Betul, as-solihu Muslimin. al-muslimina. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kalau misalnya ini isim tafdilnya itu diidofahkan, yaitu kepada ma'rifah, ya. Maka apa yang terjadi? Maka boleh dalam bentuk mufrad atau boleh dalam bentuk yaitu disesuaikan dengan mufaddal alaihnya. Kalau misalnya jamak ya maka boleh dalam bentuk jamak. Gitu ya. Baik. Ini kalau misalnya nomor 3. Ya kan? Nah, kalau misalnya nomor 4 ya, itu diidofahkan dan nakirah. Ya, misalnya di sini tulabnya diganti jadi nakirah misalnya. Jadinya a'lamu tullabin. Nah, alif lamnya dihapus ya, kan diubah jadi nakiroh. Ya kan, Bu ya? Ya kan? Paham, Ustaz. Aduh. Bu? Memang rumahnya ibunya warna biru kan? Rumah ibu-ibunya warna biru kan? Ini bisa di mute dulu, Bu, itu suara siapa? Munur ini. Novita. Oke. Saya ulangi lagi ya. Bu, Iya, Ya. Ustaz. nomor 3 tadi diidofahkan kepada ma'rifah. Sampai sini paham? Nomor 3 diidofahkan kepada ma'rifah. Nah, misalnya di sini at-tullab, a'lamnya, isim tafdilnya diidofahkan kepada ma'rifah. Paham? Isim Iya, tafdilnya a'lam diidofahkan Isim kepada tafdilnya. ma'rifah yaitu at-tullabi. Nah, ini ma'rifahnya tandanya apa, Bu? Bu Maulidina? Tanda Al. at-tullabnya Al. alif Alif lam. lam. Ya. Nah, ini berarti apa? Nomor 3 itu diidofahkan kepada Ma'rifat. ma'rifah. Nah, kalau diidofahkan kepada ma'rifah, ya, dia bisa saja misalnya di sini yaitu mufaddal. Mufaddalnya di situ jamak. Ya kan ya? Bu? Idul Akbar. Aku mau Misalnya ngerubah. mufaddalnya adalah jamak. Nah, karena di sini diidofahkan
kepada ma'rifah, ya, mufadolnya bentuknya ma'rifah, maka boleh, ya, untuk isim tafdilnya boleh berbentuk mufrad, boleh juga berbentuk jama. Ya, itu kalau misalnya nomor 3, yaitu diidofahkan kepada Ma'rifah. ma'rifah. Nah, kalau misalnya diidofahkan kepada nakiroh, maka atulabnya ini diganti jadi apa, Bu, kalau misalnya jadi nakiroh? Gimana, Ustaz? Kalau Tulabin. misalnya diidofahkan kepada nakiroh, tadi kan ma'rifah nomor 3. Ya, oh Nah, iya. ini diidofahkan kepada nakiroh. Nah, misalnya atulab, kita pengen menggantinya jadi nakiroh, maka jadi apa, Ibu? Atulab Tulabin. ini. A'lamu Nah, tulabin. alif lamnya dihapus, ya. Jadinya tulabin, ya kan? Tulabin. Mm-mm. A'lamu tulabin. Nah, kalau misalnya ini itu dia menggunakan nakiroh, maka isim tafdilnya bagaimanapun keadaannya harus apa? Harus mufrad muzakkar. Jadi mau tulabin karena dia jamak, ya apa namanya, meskipun dia jamak, tapi karena nakiroh mau gak mau harus a'lamu, ya. Jadi nggak bisa dia pakai a'alimu, nggak bisa kalau nakiroh. Ya, dia harus menggunakan a'lamu. Karena kenapa? Karena nakiroh, gitu ya. Gitu. Misalnya contoh lain. Misalnya di sini nih, al-muslimin. Musliminnya saya hapus misalnya. Alif lamnya ya. Jadi muslimina. Nah, berarti kalau misalnya muslimin yang paling solih, maka jadi apa, Bu? Di sini. Muslimina, terus saya tambah yang paling solih. Maka jadi apa? Aslahu muslimin. Ya. Bisa nggak pakai asolihu? Aslahu. Aslahu. Ya, Aslahu. bisa. Saya nanya, bisa tidak pakai asolihu? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Kenapa? Karena Dia nakiroh. Kenapa? Karena Nakiroh. Paham saya. ya, karena nakiro. Jadi kalau nakiro, isim tafdilnya harus yaitu apa? Harus yaitu bagaimanapun harus mufrad muzakkar. Tapi kalau misalnya ditambah alif lam, ya, maka boleh misalnya dia berbentuk mufrad, boleh juga berbentuk jama. Nah, kayak gitu, Bu, ya. Mm-mm. Jadi kesimpulannya di sini ada 4 poin ya, di mana poin pertama itu dia benar-benar bersih ataupun tidak didapati alif lam dan juga idofah, ya, maka dia wajib mufrad dan juga wajib muzakkar, ya kan? Nah, dan juga setelahnya mufadol alaihnya didatangi dengan min. Habis itu selanjutnya ini diiringi dengan alif lam. Kalau diiringi dengan alif lam, maka berartikan apa, Bu, tadi? Berartikan lebih atau paling? Paling. Paling. Nah, kalau seperti itu, maka mufadol alaihnya dihapus dan harus disesuaikan dengan mufadolnya. Kalau jamak ya harus jamak, kalau mufrad harus mufrad, kalau mu'anas harus mu'anas, gitu ya. Nah, itu yang alif lam. Nah, selanjutnya itu diidofahkan terhadap ma'rifah. Kalau misalnya diidofahkan kepada ma'rifah, ya, itu bisa 2 opsi. Misalnya mufadol alaihnya, misalnya mufadolnya jamak, maka untuk isim tafdilnya bisa mufrad, bisa juga apa? Bisa jamak. Jamak, Ustaz. Bisa mufrad, bisa juga jamak. Tapi kalau misalnya ma'rifahnya saya ganti jadi nakiroh, maka harus bagaimana? Isim tafdilnya? Harus mufrad. Harus mufrad. Kayak gitu ya. Baik. Mungkin sampai sini, Bu, ya. Baik, Ustaz. Ya. Maaf ya. Ya, dikit-dikit dicerna, Ustaz.
Berat. Ya. Minggu depan ini tinggal 1 judul kok Bu nih. Ah, iya. Latihan aja Ustaz nanti. Ya, paling nanti kapan 1 sesi atau gimana latihan ya. Iya Ustaz. Bisa. Nggak pernah ikut orang-orang ujian. Tiba-tiba ujian ya kan, Bu? Ya Allah. Terasa ya waktu itu ya. Belajar. Masya Allah. Ini kita hanya sebatas kaidah aja ya. Nanti kalau untuk level 5 baru kita bicara belajar untuk muhadasah. Nanti Ibu menghafal berbagai kosakata muhadasah ya supaya bisa ngomong. Ya, Iya, Ustaz. meskipun belum Kepingin sampai bisa titik ngomong. jago, tapi setidaknya bisa ya untuk asas-asasnya sebagainya. Seperti itu. Atau pelatihan mendengarkan video bahasa Arab dan sebagainya. Baik. Insya Allah ya. Hmm. Nah, Insya baik, Allah, Ustaz. kita sampai di sini dulu aja. Kita tutup dulu ya dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istauda'naka ma'allamtanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Ya ya Rabbal rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Afwan, Ya. Assalamualaikum. Salam. Ustaz izin. Ya Bu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi